Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Anda dulu. Nyaman duduk di situ? Ya, boleh duduk di mana saja ya yang dirasanya nyaman. Kamu yang chat kakak kemarin ya? Iya, kita lakukan perselingan ini. Iya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kak. Oke, tadi kesini pakai apa? Pakai motor. Aman berarti ya? Insya Allah. Oke, berarti berhubung kamu kita udah menjadi ketemuan kemarin gitu ya. Berarti tujuan kamu kesini buat melakukan konseling berarti ya sama kakak. Iya kak. Oke, karena sebelumnya kakak belum pernah rasanya kita melakukan konseling. Kakak mau nanya ini konseling pertama ya yang kamu lakukan? Iya kak. Oke, baik, berarti kalau seperti itu lebih baik kita sebelumnya itu berkenalan terlebih dahulu. Nah, oke, baik, mulai dari kakak dulu ya. Nama kakak Tiara, seperti bisa dipanggil Kak Tiara saja. Nah, mungkin boleh kamu dulu ya? Nama saya Aisyah kak. Setiap Aisyah biasa dipanggil Aisyah. Oke, jadi kakak manggilnya siapa nih? Aisyah saja? Aisyah. Oke, nyaman ya dipanggil Aisyah? Nyaman kak. Oke, Aisyah. Nah, jadi hari ini berarti kita akan melakukan konseling gitu ya, sesuai dengan penyajian kita kemarin. Nah, kakak pengen tahu dulu, Aisyah kira-kira tahu kakak dari siapa gitu? Dari teman sekamar kak. Dia jurusannya BK. Ya Aisyah sudah cerita sama dia. Maka dia diusulkan untuk konseling sama kak. Baik, kita dari teman gitu ya. Nah, baik, apakah rasanya Aisyah sudah siap untuk memulai konseling? Insya Allah kak. Oke, baik. Nah, jadi menurut Aisyah konseling itu apa sih? Konseling itu menurut Aisyah mungkin menceritakan masalah Aisyah dan nanti membantu menyelesaikan. Oke, itu sudah sangat bagus sekali ya pemahaman Aisyah tentang konseling. Nah, tapi biar lebih bagus lagi, kakak mau jelaskan juga di mana konseling ini itu adalah sebuah layanan dalam dunia konseling yang diberikan oleh konselor, itu yang kakak kepada Aisyah sebagai konseling. Nah, jadi dalam konseling ini melibatkan dua orang, yaitu kita. Nah, jadi nanti tujuannya itu adalah untuk mengentaskan masalah yang Aisyah punya gitu. Jadi di sini kita akan mencarikan solusi terkait permasalahan yang Aisyah hadapi saat ini gitu. Nah, jadi Aisyah kakak inginnya Aisyah di sini itu benar-benar mengungkapkan apa yang Aisyah rasakan gitu ya secara terbuka kepada kakak, karena kakak tidak akan menceritakan masalah Aisyah ini kepada orang lain tanpa seizin Aisyah. Nah, jadi hanya kita saja yang tahu, mungkin Allah yang tahu gitu ya. Nah, jadi Aisyah silakan bercerita dan sesuai dengan apa yang Aisyah rasakan, agarnya nanti kakak juga dapat gitu, memberikan solusi terkait permasalahan yang Aisyah alami. Nah, juga nanti kakak bertanya dulu apakah Aisyah rasanya sukarela untuk datang hari ini dan melakukan konseling bersama kakak? Alhamdulillah sukarela ya. Jika nanti kakak juga mengharapkan di sini kita tetap memakai etika dan adat yang berlaku gitu ya dengan norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Nah, lalu juga kakak di sini tentunya akan membantu Aisyah gitu. Jadi kakak pengen sekali Aisyah bisa terbuka sama kakak di sini karena hasil dari konseling kita lakukan hari ini pun tergantung dari hal yang Aisyah sampaikan kepada kakak. Nah, sebelum kita mulai, nah kakak pengen dulu sekarang kita mulai pada jam 9 pagi gitu ya. Nanti kira-kira 30 menit rasanya bisa selesai? Bisa. Jadi kita lakukan konseling ini selama 30 menit gitu ya. Nah, baik. Apakah bagaimana dari yang sudah kakak sampaikan tadi? Insya Allah saya paham kak. Oke, baik. Ya. Baik, apakah Aisyah kembali sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah saya paham. Oke, baik. Jadi cerita apakah yang ingin Aisyah ceritakan kepada kakak hari ini? Mungkin ceritanya masalah terkait pertemanan atau interaksi di kos. Oke, baik. Permasalahan seperti pertemanan seperti apa itu sih?
pribadi Aisyah kak ya. Aisyah ada kesal dengan sikap dia kak. Jadi Aisyah kesal dengan sikap teman Aisyah ini. Ya, Nah, sikap apakah yang membuat Aisyah kesal terhadap teman Aisyah tersebut? Mungkin sikap dia yang selalu menunjuk di atas kami kak, baik itu dari mungkin dari organisasi, dari tugas, dari apapun itu dia ingin selalu menunjuk dari kami. Ya, boleh Aisyah contohkan seperti apa sikap dia yang seperti itu? Jadi awalnya kami itu berempat sekamar, yang bertiga ini ikut satu organisasi kak, yang berdua ikut ke pengurusan Komis, yang satu lagi ikut dari HMPS kak. Nah jadi dia anggap bahwa dia tuh aku masa sih kayak gini gitu kan kak. Terus aku nanti ikut staf ahli Dema ya, aku ambil BPR biar nanti aku di atas Suri, terus Suri di bawahnya ada teman-teman gue lagi gitu kan kak. Terus dari apapun itu dia selalu meninggi kak, misalnya contohnya dengan nilai kak, kami misalnya dapat 90, aku harus dapat lebih dari mereka gitu kak, nanti ia bangga-banggain ke kami kak. Oke, berarti sikapnya cukup individualisme gitu ya, mementingkan dirinya sendiri dan merendahkan yang di bawah gitu ya. Nah, apakah ada sikap lain yang bisa berlaku? Mungkin ketika kami di kos itu kami masaknya berempat kak, jadi kami bagi tugas, misalnya kak ada yang bersihkan kamar, masak, dan ada yang nyicipin kak. Dia gak mau bantuin kami kak, dia cuma enaknya duduk-duduk di atas kasur main HP kak. Nanti dengan seenaknya dia ikut makan sama kami gitu kak, dan dia gak ada ikut ambil sama sekali dalam kegiatan apapun yang kami lakukan di kos kak. Setelah dua hal yang Aisyah sebutkan kakak tadi, yang pertama itu karena dia selalu ingin meninggi yaitu dalam organisasi, dalam nilai, dan apapun itu yang selalu ingin lebih di atas dibandingkan Aisyah bersama teman Aisyah. Lalu tadi juga ada permasalahannya itu tentang dia yang tidak mau bantu ya ketika sedang berada di kos gitu ya. Kira-kira masih ada hal lain kah yang membuat Aisyah kesal terhadap sikap dia? Mungkin hanya itu. Itu ya, berarti itu. Nah, dari dua hal itu, yang mana yang rasanya menurut Aisyah yang paling membuat Aisyah kesal? Yang ketiga tidak mau peduli dengan kegiatan di kos. Nah, apakah Aisyah sudah pernah berbicara kepada teman Aisyah ini terkait sikapnya seperti itu? Apakah Aisyah sudah pernah menyampaikan rasa yang Aisyah rasakan kepada dia? Belum. Jadi Aisyah belum pernah mencoba menceritakan hal yang Aisyah rasakan kepada dia dari seperti itu. Nah, jadi di sini berkata Aisyah sebaiknya gitu ya, mestinya dapat dulu berbicara dengan dia dengan baik-baik gitu ya, supaya permasalahan yang Aisyah alami ini bersama dia itu dapat diatasi dan bisa solusinya gitu. Mungkin saja dia punya alasan sendiri mengapa dia seperti itu sifatnya. Jadi setelah hal-hal yang telah disampaikan kepada kakak, apakah hal yang Aisyah lakukan saat ini? Aisyah ingin berbicara sama dia. Aisyah ingin mengungkapkan tentang masyarakat. Aisyah ingin dia berubah. Jadi sebelum kami tinggal ke kamar ini, Aisyah dekat dengan dia. Dan setelah kami tinggal di kamar, mungkin Aisyah ada tahu sifat aslinya. Aisyah tahu dia bisa berubah, dan Aisyah ingin dia berubah. Jadi Aisyah ingin menyampaikan gitu ya. Lalu hal apa yang buat Aisyah belum juga menyampaikan apa yang Aisyah rasakan tadi? Aisyah takut nanti dia tersinggung sama Aisyah kak, dia nanti akan menyebabkan hal baru lagi. Oke, dari apa yang telah kita bicarakan sampai saat ini, maka akan memberikan satu teknik yang akan bisa kita lakukan saat ini akan membantu teman-teman Aisyah. Ini juga dengan bersifat di mana nantinya teknik itu adalah sebuah kursi yang nantinya akan dianggap sebagai di mana nanti mungkin ada lawan bicara yang Aisyah gitu ya. Nah, Aisyah membayangkan Aisyah berbicara kepada lawan bicara Aisyah tersebut.
Aisyah dalam tersebut. Aisyah bagaimana bisa mengungkapkan apa yang Aisyah rasakan kepada teman Aisyah, dan nanti di sana juga Aisyah bisa mengungkapkan semua hal yang Aisyah rasakan, kita tidak bisa tahu gitu. Bagaimana Aisyah mengungkapkan tersebut. Apakah Aisyah bersedia untuk melakukan ini? Kalau bersedia. Jadi Kak ambil dulu ya. Aisyah, sudah Aisyah ada dua kursi kosong. Nah ini kakak ini Aisyah membayangkan dengan Aisyah tersebut, Aisyah menceritakan dari Aisyah sendiri, menceritakan apa yang Aisyah rasakan, tadi ya artinya Aisyah membayangkan dari sana dan Aisyah rasakan apa yang Aisyah bilang. Iya, aku pengen ngomong sama kamu tentang masalah kita selama ini. Yang mana aku nggak suka sama beberapa sikap kamu. Yang pertama mungkin kamu ini selalu tinggi dari kami. Terus yang kamu nggak punya sikap peduli. Mungkin sekarang kamu malas ya, atau nggak pernah diajarkan di rumah. Aku pengennya kamu berubah dari sikap-sikap kamu sebelumnya. Aku yakin kamu bisa berubah, cuman mungkin waktu dan tempatnya belum tepat untuk kamu berubah. Mungkin kamu bisa memperbaiki sikap-sikap kamu yang terlalu malas itu. Apakah itu saya sudah semua yang saya rasakan sudah Aisyah ungkapkan kepada Aisyah? Sudah. Jadi Kak lihat tadi Aisyah sudah bisa gitu ya mengungkapkan apa yang Aisyah rasakan kepada Aisyah, sudah bagus. Namun di sini kita ingin sedikit memberikan saran kepada Aisyah bahwa Aisyah lebih harus lagi dalam berbicara pada teman Aisyah tersebut. Seperti tadi Aisyah mengungkapkan bahwa kamu sudah diajarkan ya di rumah, mungkin hal itu akan dapat membuat perasaan teman Aisyah tersinggung. Jadi di sini Aisyah sangat tentunya adalah untuk kebaikan teman Aisyah, sangat ingin Aisyah dapat dengan berbicara ini dengan sangat baik dan juga yang di hati tentunya. Jadi nanti kakak disarankan dengan Aisyah untuk bicara seperti dengan kamu bisa berubah. Aku tahu kamu itu mungkin sedikit jadi kamu mungkin banyak kegiatan yang kamu lelah, jadi kamu tidak mau bantu kamu. Atau kamu tidak terbiasa mungkin di rumah kamu. Tapi di sini aku pengen kita bisa sama-sama melakukan ini seperti kita bersama-sama, mau dilakukannya juga bersama-sama. Aku pengen nanti kita masak, gitu, kamu juga itu bantu kamu. Jadi cuma hal itu yang aku kecil seperti itu yang aku pengen dari kamu. Aku pengen kamu berubah. Jadi seperti itu mungkin salah kakak pengen yang kami coba mulai untuk bicara pada teman Aisyah tersebut dengan lebih Iya, aku ingin menjelaskan beberapa hal yang aku nggak suka dari sikap kamu. Mungkin sikap kamu yang nggak bisa peduli, tidak mau membantu kamu, tapi membantu kami ketika kami masak, kamu bisa mengubahnya. Mungkin kamu tidak terbiasa di rumah melakukannya. Aku pengen kalau ketika kami masak, kami juga masak, jadi kita masak bersama-sama, nanti kita makannya sama-sama. Mungkin hanya hal kecil itu yang aku mau kamu ubah dari sikap kamu selama ini. Kita itu sudah lebih baik dari tapi yang tahu kira-kira apa tanggapan Aisyah membayangkan ketika Aisyah berbicara kepada teman Aisyah tersebut, seperti apakah bagaimana tanggapan teman Aisyah tersebut kepada Aisyah bayangkan saat ini? Mungkin dia bisa menerima perkataan Aisyah dari siswa dia tersebut. Jadi tanggapan teman Aisyah bisa dibayangkan baik gitu. Nah, Aisyah kira-kira Aisyah sudah merasakan apakah ada hambatan dari bagaimana Aisyah akan menyampaikan hal tersebut kepada teman Aisyah? Mungkin hambatannya kami saling berdebat, mungkin
Jadi bagaimana cara Aisyah untuk menghindari hambatan tadi ini dan bertanding dengan dia ketika Aisyah ini menyampaikan hal tersebut kepada dia. Mungkin Aisyah akan mengalah dengan apa yang dia katakan, tapi Aisyah tetap melakukan tujuan Aisyah, yaitu ingin dia berubah. Nah, setelah kita melakukan ini, bagaimana perasaan Aisyah? Perasaan Aisyah sekarang sudah lega, dan insya Allah nanti akan Aisyah coba teknik ini kepada itu. Jadi kakak berharap memang Aisyah akan akan bicara kepada teman Aisyah nantinya, dan kakak juga ingin tahu ya apa tanggapan teman Aisyah, bagaimana Aisyah dengan dia setelah Aisyah berbicara kepada teman Aisyah tersebut. Nah Aisyah, kakak pengen tahu Aisyah rencana untuk melakukan atau membicarakan hal ini kepada teman Aisyah itu kapan? Mungkin nanti malam. Oke, cepat ya, cepat emang menjadi sedikit ya. Nah, jadi Kak juga ini Aisyah memberitahukan kepada kakak kembali terkait bagaimana kelanjutan dari kehidupan temannya Aisyah, atau bagaimana hubungan Aisyah setelah dengan teman Aisyah tersebut, setelah Aisyah menyelesaikan hal tersebut kepada teman Aisyah. Nanti kira-kira kapan Aisyah bisa mengungkapkan ini kepada kakak? Mungkin Aisyah beritahu kepada kakak paginya. Saya jadi kakak kembali selama proses counseling kita lakukan ini, hal apa saja yang dapat Aisyah pahami? Mungkin Aisyah harus lebih memahami dia, dan Aisyah harus bisa memperbaiki itu berkata Aisyah. Terus mungkin Aisyah harus berhati-hati dalam bersikap. Selama proses konseling ini, bagaimana perasaan Aisyah saat ini? Perasaan Aisyah sudah lega, karena tadi Aisyah sudah melakukan juga, teman Aisyah sudah berdekat Aisyah, dan Aisyah sudah mengungkapkan apa yang Aisyah rasakan, dan Insya Allah sih. Sekali, lalu mendengarkan Aisyah ke depannya ini, seperti apa yang akan Aisyah lakukan? Aisyah ingin membicarakan kepada dia dan kembali balik, dan Aisyah ingin kita kembali berteman dan berikan. Jadi setelah sampai sejauh ini konseling yang kita lakukan, dapat kita simpulkan gitu ya, Aisyah merasa kesal dengan teman Aisyah tadi karena sikap dia yang selalu ingin lebih tinggi daripada Aisyah dan teman Aisyah. Lalu juga sikap dia ketika berada di kelas gitu ya, di mana dia tidak menyentuh Aisyah. Misalnya kita akan melakukan solusinya, yaitu Aisyah berbicara kepada dia terlebih dahulu dengan baik-baik, mengatakan hal apa yang Aisyah rasakan agar dia pun dapat mengerti hal apa yang Aisyah dan teman-teman Aisyah lain rasakan terhadap dirinya. Dan dia harus menjadi introspeksi dirinya dia sendiri sebagai tahu. Juga di sini kita mendapatkan solusinya bahwa Aisyah akan mau berbicara kepada dia gitu ya, agar dia juga tahu gitu. Jadi setelah apakah rasanya Aisyah cukup untuk solusi ini sebagai untuk masalah Aisyah? Insya Allah. Oke, baik. Berhubung rasanya kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Aisyah ceritakan pada Kak hari ini, dan waktu itu sudah menginginkan 20 menit gitu ya. Nah, Kak di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Aisyah. Untuk selanjutnya, Pak tadi seperti itu kita sudah berjanji juga untuk Aisyah menceritakan kepada kakak, kepada kakak bagaimana tanggapan teman Aisyah tadi dan bagaimana hubungan Aisyah dengan dia. Nah, itu kakak sangat menunggu sekali. Nah, lalu untuk kedepannya, jika masih terdapat permasalahan yang Aisyah rasakan, kakak ingin juga Aisyah untuk dapat berkata kembali kepada kakak. Dengan Pak Sultan, terima kasih kepada Aisyah, dan semoga juga permasalahan Aisyah ini cepat terselesaikan dan Aisyah juga melakukan Aisyah kembali ke diri saja. Oke, Aisyah, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Aisyah kemudian ya. Baik, sama Aisyah. Selamat malam. Kita di jalan